Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sahabat beriman. Dimanapun kita berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kita melihat langit seakan meredup hitam menyelimuti awan. Kita melihat dunia seakan biru lebam mengkhawatirkan. Bahkan kita melihat Indonesia tercinta seakan meneriakan jeritan, tangisan yang menggetarkan. Semua itu tanpa diduga, tanpa disangka. Makhluk kecil virus corona COVID-19 telah dapat mengguncangkan dunia. Pernahkah kita bertanya, apa maksud Allah menurunkan wabah virus ini? Apakah kita juga pernah bertanya, apakah ini sebuah musibah atau azab darinya? Mari kita renungkan bersama-sama. Sebagai seorang muslim, kita harus tahu sikap seperti apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi wabah virus corona COVID-19 ini. Apakah kita harus takut sehingga melebihi ketakutan kita kepada Allah? Apakah kita harus bersikap berlebihan sehingga hilangnya sebuah keimanan? Tentunya tidak. Ada sikap yang sangat penting untuk kita sebagai muslim dalam menghadapi problem ini. Yang pertama, kita sadar bahwa virus corona atau COVID-19 adalah makhluk Allah yang dimana perkembangan virus ini berjalan atas kehendaknya. Dengan begitu, Allah menurunkan wabah ini terhadap orang-orang atau suatu negeri atas izin darinya. Sahabat beriman, mari kita lihat sejarah dalam hadisnya, di dalam kitabnya Al-Isyah li Ashrot Al-Sa'ah yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Muhaqqiq Muhammad bin Rasul Al-Husaini, disebutkan bahwa ada 5 taun yang paling berbahaya. Yang pertama adalah tahun Syirwaih pada masa Nabi Muhammad. Yang kedua tahun Amwas pada masa Umar bin Khattab. Yang ketiga tahun Al-Zarib terjadi pada Ibnu Zubair. Yang keempat tahun Fatayat terjadi pada tahun 87 Hijriah. Dan yang kelima adalah tahun Al-Ashraf. Itulah sejarah tentang taun. Sudah menjadi sunatullah bahwa di setiap periode kehidupan Allah menurunkan taun atau wabah virus ini ke muka bumi. Lalu kita bertanya kepada diri ini, apakah ini sebagai ujian atau musibah atau azab darinya? Dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah karena sebuah kesombongan dan ingkar terhadap ayat-ayatnya. Sahabat beriman, apakah kita tahu kisahnya kaum Nabi Syuaib, kaum Madian yang dihancurkan oleh Allah karena mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan? Apakah kita tahu kisahnya kaum Nabi Lut yang ingkar kepada Allah dengan melakukan perbuatan menyimpang, homoseksual dan lesbi, sehingga Allah memberikan azab yang sangat besar kepada mereka berupa gempa bumi yang dahsyat disertai angin kencang dan hujan batu? Lalu apakah kita tahu kisahnya Raja Abraha, pasukan bergajah yang akan menghancurkan Mekah? Dengan sekejap Allah meluluh lantahkan pasukan itu dengan lemparan batu bara. Seekor burung ababil
dari api neraka. Bahkan sekecil itu Allah dapat membinasakan pasukan Abraha yang begitu besar. Sekecil itu Allah menurunkan tentaranya berukuran kecil, bahkan tidak terlihat seperti virus corona COVID-19. Namun dengan sekejap Allah dapat membinasakan beribu nyawa manusia. Sahabat yang beriman, dan bagi kita yang percaya bahwa segala sesuatu terjadi, memang ini merupakan azab darinya. Semoga panjatan doa orang-orang yang soleh dapat mengsilnakannya kembali. Semoga ini dapat menyadarkan diri kita, dapat menyadarkan penguasa-penguasa yang zalim, dapat menyadarkan mereka-mereka yang ingkar, dan dapat menyadarkan kita yang melampaui batas. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang zalim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang melampaui batas. Ya Allah, pada hakikatnya dunia ini adalah milikmu, dunia ini adalah kerajaanmu, dunia ini adalah milikmu. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh.